selamat datang di Flindimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga juga kalian berkelimpahan rezeki, diberi kemudahan dalam pencapaianmu, diberi pencerahan dalam suatu kesulitan, dan semoga kalian tambah kuat ya. Semoga juga yang sedang menunggu cinta itu segera datang. Tema kali ini adalah tentang message from your ancestor atau pesan dari loh leluhurmu ya. Ada 3 pile ya, kamu boleh pilih dari artworknya oracle ini. Nanti yang aku buka juga kebanyakan oracle ya gitu. Dan karena ini adalah pesan dari leluhurmu, kamu boleh pilih lebih dari 1. Mau mendengarkan semua juga monggo ya, seperti itu. Tapi tetap ini adalah pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok. Pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading, di mana nomornya banyak lewat ya lovelies, dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Tetap bijak dalam mengambil langkah apapun, oke? Dan bagi kalian yang baru dan belum bisa menentukan, atau kalian juga belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku kan mulai dari pile 1 ya, bye. Halo pile 1, tadi kamu pilih blame ya, artwork dari Soul Journey ini yang mengatakan tentang blame. Kamu menerima tanggung jawab dari apa yang telah terjadi ya, dan menerima kamu sekarang menjadi seperti ini. Tidak bisa menyalahkan siapapun, tidak bisa juga menyalahkan dirimu sendiri. Ini adalah udah salah satu pesan dari roh leluhurmu, your ancestors ya. Bisa ancestornya cuma beberapa generasi atau jauh ya. Tapi pastinya roh leluhurmu ini ingin menyampaikan bahwa kamu menjadi dirimu dikarenakan emang berbagai hal ya, tapi apabila hal yang menimpamu itu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang membuatmu tidak bahagia, ada kekecewaan, ada pengkhianatan, tidak perlu menyalahkan siapapun. All you have to do is to accept ya. Yang kamu harus lakukan adalah menerima kamu, menerima dirimu. Tidak ada salah siapapun, tidak ada salah terutama kamu kalau aku lihat ya, seperti itu. Oke. Tetap fokus katanya ya, dari your ancestor ini, dari roh nenek moyangmu. Pertahankan misimu ya, hold the course katanya ya. Apa misimu, apa mimpimu, apa manifestasimu, fokus saja ke yang kamu kerjakan sekarang. Apabila ada sesuatu kekecewaan seperti aku bilang tadi ya, heartbroken, ada yang mengkhianati, tetap fokus ke hal-hal yang membuatmu positif pastinya ya, seperti itu. Aku sekarang ini ya, untuk judul ini aku banyaknya pakai oracle ya. Oke, kita lihat lagi. Ada encountering conflict. Oke. Emang ada konflik yang terjadi di hidupmu sekarang. Aku lihat ya, sesuatu terjadi dan kamu emang melewati konflik nih, seperti digambarkan ini ya. Aku lihat sih ilustrasinya bagus ya. Jadi ya kayak segitiga ini tetap masuk aja ya. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, kamu harus ketemu si konflik ini ya. Dan yang terjadi setelah itu pastinya sesuatu ya pengalaman hidup ya. Sesuatu pengalaman hidup yang membuatmu menjadi kamu dengan versi kamu yang lebih baik, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat di belakangnya ada I don't choose sides, I take stand. Bisa juga konflik ini melibatkan berbagai pihak ya. Bisa ini adalah tentang kekeluargaan, pertemanan, atau tentang cinta. Jadi di sini yang perlu difokuskan adalah kamunya ya. Segala sesuatu terjadi kepadamu bukan terhadapmu, tapi untukmu ya, seperti itu. Nah, encountering conflict. Oke. Pesan lain lagi yang aku lihat di sini adalah tentang I'm willing to forgive. Oke. Blame, forgive, nyambung banget dong. Menyalahkan. Bisa saja ada suatu konflik dan itu membuatmu tidak bahagia, itu membuatmu kecewa, itu membuatmu memutuskan atau meluruhkan sesuatu yang dulu kamu punya, menyebabkan sesuatu yang dulu kamu pegang erat terlepas dari tanganmu. Misalnya cinta, misalnya uang, hilang sudah ya. Tapi di sini energi mengatakan ya, kamu
bersedia untuk memaafkan. Dan emang your ancestor, nenek moyangmu lebih berpesan tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Kamu diturunkan ke dunia ini emang ditakdirkan untuk ketemu si A, si B, si C yang banyak ngasih pembelajaran. Terutama kalau di konflik ya. Ada juga kamu ketemu si C, si D, karena di situ kamu ketemu untuk mendapatkan berkah, cinta, kebaikan, pertolongan. Dan itu semua membentuk kamu for your well-being. Menjadi kamu yang seharusnya, ya, seperti itu. Oke, memberi maaf dan memaafkan dirimu dan memaafkan orang lain itu justru melepaskan kamu dari masa lalu. Memaafkan dan memberi maaf is the armor to almost every problem. Justru itu malah menyelesaikan masalah atau pintu ke suatu penyelesaian masalah ya. Ini aku terjemahkan secara bebas aja. Memberi maaf dan memberi maaf dan memaafkan adalah justru untukmu. Hadiah untukmu, membebaskan. Ya emang agak sulit kalau ternyata itu membuatmu patah hati banget, sakit hati banget, broken banget ya. Seperti misalnya kalau aku ya di bisnis misalnya, itu kalau kadang-kadang teringat ya, kalau orang Sunda bilang kasuat-suat, itu masih suka keinget loh, berarti belum let go, belum melepaskan. Nah inilah PR aku juga untuk memberikan kemaafan, justru itu melepaskan ya, terutama dicinta kalau kamu pernah dihianati, untuk memaafkan si dia. Dan misalnya ada orang ketiga, memaafkan juga, karena itu justru memberikan hadiah kepadamu. I forgive and I set myself free. Kamu memberikan maaf dan kamu memberikan maaf dan justru itu membuat dirimu terbebas ya, membuka banyak peluang yang akan datang kepadamu. Kalau marah ya, masih kesel, ada dendam, justru itu ngeblok energi cinta datang kepadamu. Aku pernah baca quote tersebut entah di mana, tapi kalau yang paling ingat itu adalah dari Buddha, ketika kamu katanya memegang atau punya suatu dendam, itu kayak kamu megang suatu bara di tanganmu ya, bara yang membara ya, yang sakit apa tanganmu juga. Nah, ketika kamu memberikan maaf, melepaskan, itulah ketika energi cinta datang kepadamu ya. Coba energi cinta yang datang kepadamu apa sih? Ini aku udah siapkan juga ya. Oke, suatu pembaharuan ya. It is time to take action. Stay fokus. Udah lakukan aja yang biasa kamu lakukan. Jangan takut dan selalu bahagia untuk meraih mimpi-mimpimu seperti digambarkan stay fokus ini ya. Amazing career opportunities, bisa saja ada suatu pintu terbuka di karir ya, kalau digambarkan di oracle ini. Bisa juga pintu cinta ya. Oke. Queen of Summer, ratu musim panas ya. Suatu yang terjadi di sini ya, konflik ini kalau itu nyambung mengarahkanmu ke suatu intuisi yang ada di dirimu, menguatkan intuisimu ya. Jadi kamu ini nantinya menjadi seorang yang pencinta, loving, membuat nyaman semua orang, comforting, karena kamu pernah dibuat nyaman oleh suatu kejadian, oleh suatu konflik, oleh seseorang yang mengkhianatimu, seperti itu. Seseorang yang penuh cinta, emosionalnya itu ya ada, dan intuitif. Listen to your heart, intuitive insight you can trust, taking care of others perhaps too much. Nah, bisa juga konfliknya terjadi karena kamu memberi terlalu banyak, karena kamu mencintai terlalu berlebihan. Lupa untuk self-love, lupa untuk self-respect. Jadi PR-mu juga di sini adalah untuk lebih mencintai diri sendiri, untuk lebih memberikan batas, boundary untuk orang-orang yang maksud aku orang-orang yang masuk ke kenyamananmu ya, seperti itu. Karena konflik ini bisa saja karena kamu biarkan orang-orang yang nggak sefrekuensi ya, yang tidak membuatmu positif masuk. Nah seperti itu ya. Oke, tapi intinya semua ini pesan ini adalah maksud aku pesan dari nenek moyangmu ini adalah untuk menuju suatu pembaharuan, menuju kamu yang lebih baru, yang lebih intuitif ya. Aku rasa sih kamu di sini banyak energi Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke, ya tapi mungkin ada yang lain, tapi ini adalah mayoritas. Ada Success Man, Six of Spring.
ya. 6 tongkat. Ada ke depan, makanya kamu di tempat suatu konflik ini ya, yang pesannya bagus banget dari your ancestor tentang willing to forgive, tentang memberi maaf dan jangan menyalahkan. Karena kamu akan dapat sukses. Ada kabar yang lagi datang kepadamu ya, ada suatu keputusan nantinya harus kamu buat yang justru itu akan memberikan hadiah, success and public recognition. Kamu akan dikenal oleh kebisaanmu, kamu akan dikenal oleh suatu lingkup kerjamu apa ya, itu akan dikenal ya. Six of String, 6 tongkat, energi sukses ya, dimana sukses ini aku rasa akan menyebar ke orang terdekatmu ya. Oke, makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku dan channelnya adik aku Tarot Sunda. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih artwork dari Soul Journey ini tentang death ya, nggak usah takut karena death di sini adalah tentang suatu akhir, mengakhiri sesuatu, membuka pintu untuk menuju sesuatu yang baru ya, seperti itu. Pesan dari nenek moyangmu, message from your ancestor, yang merupakan tema hari ini adalah tentang suatu akhir yang dimana ada satu kekecewaan, aku lihat ya, ada suatu kekecewaan, ada suatu heartbroken, ada pengkhianatan aku rasa, dan itu akan berakhir. Kamu akan menuju suatu jalan pembelajaran di mana kamu akan mengetahui bahwa suatu ending, suatu akhir itu justru akan membukakan pintu-pintu yang baru. Ya, walaupun biasanya suatu ending itu it is a painful ending, suatu yang menyakitkan, suatu yang mengecewakan, tapi justru itu membukakan ke suatu pintu yang nggak sangka-sangka kamu akan mendapatkannya, seperti itu ya. Coba kita lihat di oracle dari The Sacred Traveler, answering the call, tuh kan tentang pintu yang terbuka, aku lihat ya. Tuh, lihat Lovelace. The time is now. Waktunya lah sekarang kamu akan mendapatkan suatu jalan baru, suatu pencerahan, suatu panggilan kalau aku lihat ya, suatu panggilan semesta, answering the call. Tapi kamu ada suatu pembelajaran, di mana pembelajaran itu sepertinya kencang ke kamu, di mana sih aku lihat sepertinya lebih ke akan ada suatu pencerahan, kebahagiaan, panggilan, misi jiwa kalau aku lihat ya. Untuk yang pilih pile 2 ini, coba aku buka di oracle lainnya ya. Oke, tuh. Bahwa kamu pintu ini menuju suatu yang baru, menuju suatu perubahan positif ya. You are in the process of positive changes. Ini juga yang ingin dipesankan oleh your ancestor, bahwa kamu menuju suatu perubahan positif, pintu-pintu baru ya. Dimana pintu baru itu salah satunya sih aku rasa adalah memenuhi panggilan jiwa ya, karena answering the call, the time is now, waktunya sekarang. Walaupun kamu harus mengakhiri sesuatu yang dulu kamu ingin pegang, dengan rasa sayang, karir, bisnis, cinta, luruh ya, seperti itu. Nah, ini adalah pesannya lagi agar kamu lebih ke melepaskan suatu ekspektasi ya, seperti itu. Only the highest possibilities come to be, whether I envision them or not. Akan datang hal-hal positif seperti juga ini, selaras dong ya. Coba aku balikin tadi, aku lupa nggak balikin tuh, bahwa kamu sedang ngebuka suatu hal-hal yang positif ya. I am unfolding in fulfilling ways, only good can come to me. Hanya bagus-bagus nanti akan datang kepadamu ya. Hanya yang indah-indah yang akan datang kepadamu ya. Tuh. Katanya kamu sekarang manifestasiin aja sesuatu yang indah-indah seperti kesehatan, kebahagiaan, keberkahan di materi, dan juga kedamaian. Yang aku rasa di sini kamu belum berdamai dengan dirimu, masih ada suatu beban pikiran ya. Itu yang aku lihatnya seperti itu. Oke, nah positive changes-nya apa sih? Ini akan kita lihat di oracle ini ya, Lovelace. Walaupun apapun itu, sepertinya semesta ingin mengatakan suatu perubahan lah, kalau aku rasa ya, perubahannya positif ya. Walaupun kamu merasa di sini pasti nggak nyaman banget ya, seperti itu. Ke depan perubahan positif itu aku sih rasa ya datang
satu. Nggak, kamu menyadari sampai pada suatu titik kamu noleh ke belakang, oh my god, seperti itu ya, ternyata ini adalah perubahan positif yang ternyata kamu baru sadarin ya. Oke, ini perubahan positifnya, oh my god, the magician, ya kan? Aku sih merasa ya, answering the call ini kamu akan menuju suatu misi jiwa ya, dimana aku sih lihatnya di kehidupan sehari-hari pun, di hal-hal praktis pun, hal-hal yang praktis pun, you can do anything, kamu bisa melakukan apapun katanya ya. Take charge of your life, you can manifest what you need to be a success. Kamu akan sukses kok, apapun itu. Walaupun aku merasa untuk sebagian ya, kamu ke arah bakat spiritual juga ada seperti itu ya, dan kamu akan sukses di bisnis, karir sepertinya ya, dimungkinkan juga dicinta ya. Ada the star, betul, kamu terkoneksi dengan semesta, aku lihat ya. Namun pesannya dari roh leluhurmu, nenek moyangmu adalah untuk melihat masa depan ini dengan penuh harapan, dengan optimisme. Sedang ditumbuhkan suatu kepercayaan di spiritualitasmu, sedang dibangkitkan spiritualitasmu ya, sehingga kamu bisa melakukan apapun ke depan ya. Tuh, perubahan positif juga tulisannya ya, happy changes that bring relief from challenging times ya. Ini ada challenging times, ada sesuatu yang nggak mengenakan, tapi ke depan perubahan itu banyak datang kepadamu ya, pelan pasti ya, mungkin ada yang cepat shoot aja ya, perubahan itu cepat datang, tak tahu kamu punya kebiasaan, tak tahu kamu menjadi sukses ya, seperti itu. Ada King of Winter, oke, seseorang yang akan datang, aku sih lihatnya untuk menolongmu di bidang finansial. Get advice from someone professional and objective. Public speaking, and emotional relationship, atau ini adalah tentang cinta. Jadi ada dua hal ya, lovelies. Seseorang ini akan datang, seseorang yang penuh pengetahuannya, banyak pengalamannya, orangnya fair, adil, dan gak baperan, yang akan membantumu dalam finansialmu. Itu yang aku lihat ya, untuk hal praktisnya. Dan juga akan datang seseorang yang energinya ini Gemini, Libra, Aquarius ya, kalau aku lihat yang akan datang untuk menawarkan cinta ya. Tapi apapun itu, untuk ke belakang lagi aku rasa ya, nenek moyangmu ini tahu kamu punya suatu kebiasaan, kamu akan punya suatu bakat spiritual yang nantinya kamu akan menolong orang-orang yang punya kesulitan seperti kamu, aku lihat ya. Oke, aku lihat kamu ada energi di Sagittarius ya, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius ya, tapi itu adalah lebih ke mayoritas, mungkin juga ada yang lain ya, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke ya, itu adalah pesan dari loh leluhurmu ya, mudah-mudahan kamu cocok ya. Kalau mau ditambahkan coba pilih PAL 1 atau nanti yang PAL 3 ya. Hal-hal baik akan datang kepadamu, intinya punya kebiasaan spiritual, aku rasa yang bisa menolong orang banyak ya. Ada bantuan datang dalam waktu dekat ya, dan juga cinta. Makasih banyak sekali lagi ya, PAL 2 sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku Frindimo Tarot dan channelnya adik aku Tarot Sunda. Bye. Halo PAL 3, tadi kamu pilih Oracle dari Soul Journey tentang kebebasan, tentang freedom. Kamu mempunyai suatu kekuatan, ini yang ingin your ancestor atau roh leluhurmu atau nenek moyangmu ingin mengatakannya kepadamu ya, suatu pesan bahwa kamu akan ke suatu energi di mana kamu punya suatu kekuatan, di mana kekuatan itu adalah free will kamu ya, kebebasan kamu, di mana kebebasanmu itu juga nanti akan membuat suatu energi kebahagiaan. I possess the power and the free will to create my own happiness, your own happiness ya. Kamu akan membuat dirimu sendiri bahagia. Dimana aku rasa ya, di belakang aku rasa kamu berdarah-darah nih untuk yang pilih PAL 3. Di belakang untuk mendapatkan freedommu ini ya, di suatu kebebasan berpikir, berpendapat, menjalankan sesuatu yang itu passion kamu, kesukaan kamu, minat kamu, itu kamu di belakang berdarah-darah. Dari cinta ke karir, pengkhianatan di bisnis, bisa kayak gitu ya. Ada satu kekecewaan yang berat aku rasa, sehingga akhirnya kamu menemukan suatu cara untuk bisa membuat bahagia di dirimu, untuk bisa membuat suatu kebebasan berekspresi. Aku rasa ini berat banget energinya ke aku ya yang datang. Karena apa?
pastinya ada beberapa, mungkin sebagian besar kamu merasa boro-boro bunda, boro-boro kak. Ya coba kita lihat energi yang ini ya dari Sacred Traveler. Oh betul, ada fog in. Ada fog in ya, ada halimun kalau orang Sunda bilang ya, ada kabut. Nah, nenek moyangmu, roh nenek moyangmu, your ancestor berpesan agar nyantai aja, dibawa santuy aja, ambil waktu yang emang kamu perlukan untuk rehat dari sesuatu yang pernah menyakitkan, dari sesuatu yang dimana itu ada pembelokan arah dari semesta ya, yang dulu kamu mau kemana ternyata semesta mengarahkan kamu ke suatu titik ya, dimana ketika diarahkan tersebut ada broken hearted dari cinta, ada broken hearted dari bisnis, dari karir ya, seperti itu. Tapi pada akhir nanti kamu akan menemukan kebebasanmu, seperti itu ya. Coba aku lihat lagi di oracle yang lainnya. Life is simple and easy. Ternyata hidup itu nantinya akan simple, akan sederhana banget sama buatmu ya, dan akan mudah. Ya seperti kamu mengendarai kuda ini, dulunya pertama kali naik kuda pasti jatuh-jatuh dong. Nah seperti itu ya, tapi nanti kamu akan mudah ya, seperti itu. Oke, kamu mengetahui all that I need to know at any given moment is revealed to me. I trust myself and I trust life. All is well. Yang harus kamu ketahui ya, bahwa setiap saat itu nanti tuh kayak sekarang mungkin kamu seperti berkabut ini, tapi nanti ada pencerahan, dibukakan jalan itu untukmu ya, dan kamu ke depan akan mempercayai proses kehidupan yang datang kepadamu. Kamu mempercayai dirimu, kamu juga mempercayai proses kehidupan. Semuanya akan baik-baik saja ya. Ini cerita aja sedikit ya, ketika aku sebelum ketemu tarot itu aku tuh kayak seperti fog in ini, semua berkabut ya. Terutama waktu itu kan di bisnis ya. Kalau cinta sih emang ya berkabut terus ya, tapi nggak terlalu dipusingkan ya, karena waktu itu aku merasa Tuhan pasti ngasih sesuatu, cinta tepat waktu, cinta dimana ketika aku membutuhkannya ya ada ya. Tapi waktu itu aku lagi fokus ke karir, ke finansial ya, ke bisnis. Nah jeblok, nah itu tuh berkabut semua. Tapi apa yang terjadi ya, ketika aku mencoba healing, ketemu tarot, semuanya baik-baik aja. Aku ketemu kalian teman-teman si jiwaku ya, aku ketemu yo my lovelies di dunia maya ya. Tapi emang aku nggak ini nih, nggak go slow, nggak take time, jadi gelisah gitu. Nah ternyata nanti itu akan baik-baik saja, seperti itu ya lovelies. Oke, kita buka lagi. Illuminating the truth. Akan ada kebenaran yang datang kepadamu. Sinar itu akan datang kepadamu. Kamu seperti masuk ke dalam suatu tempat, ke suatu gua yang sepertinya gelap banget. Tapi ketika kamu kayak santuy ya, dijalani aja, ambil waktu yang kamu butuhkan ya, kebenaran akan datang kepadamu. Kamu bersedia untuk melihat segala sesuatunya apa adanya ya. Walaupun nanti ke depan seperti apa, seperti aku nggak tahu bakal ketemu tarot, aku nggak tahu bakal bisa baca, karena dulu aku tuh kalau ada orang bisa baca ya, aku tuh kayak aduh takut gitu ya, takut menerima kenyataan. Nah seperti itu, tapi ternyata tarot bukan sekedar ramalan, tapi sebagai suatu tuntunan ya, tuntunan ke arah spiritual bagi yang masuk ke area spiritual. Dimana spiritual itu nggak ada lebih ke keesaan, lebih ke keadilan dalam pencapaian hidup ya, bahwa semua manusia sama. Seperti itu loh yang aku lihat di dunia tarot ini ya, seperti itu. Nanti ke depan pencerahanmu itu tergantung masing-masing individu, tapi akan datang kepadamu ya. Oke, berarti sekarang aku akan buka ini ya. Ini ada 4 loh ya, tadi 3 tapi ini jatuh 4 ya. Untuk pile 3 ada 5 piala. Oke, 5 piala ini kalau Five of Summer, 5 musim panas itu adalah, kalau di tarot yang biasa ya, itu ada suatu kesedihan. Nah yang harus kamu perlukan adalah ini, go slow and take time ya. Harus mempercayai bahwa ada alasan apapun yang terjadi kepadamu, kehilangan cinta, keluruhan materi, seperti itu ya. Focusing on that which frightens or worries you. Nah jadi sepertinya
kalau lebih fokus ke yang tumpah, fokus ke yang malah menyebabkan kamu jatuh, yang menyebabkan keluruhan, itu malah akan mendehidrasi kamu. Ya, seperti itu. Percaya kepada proses kehidupan. Seperti itu ya, kalau dipesankan dari 5 piala ini. Seperti ini yang terjadi sekarang di kehidupanmu. Oke. Seven of Summer. Nah, 7 musim panas. 7 piala. Ini artinya apa? Kamu udah melakukan semua yang kamu bisa. Tapi ternyata pencerahan itu sepertinya belum terlihat ya, tapi emang on the way to you ya. No more procrastinating. Your power comes from making a decision. Confusion that arise from over analyzing the option. Bisa saja kamu itu overthinking, over analyzing, terlalu diberat-beratin. Semua ada di kepalamu ternyata masalahnya ya. Apabila kamu melepaskannya kepada semesta, semua akan terasa ringan, karena seperti di gambar oracle ini, semua itu akan gampang nanti, semua itu akan mudah walaupun sekarang terasa berat ya. Oke. Apa yang kamu dapatkan? The dreamer, suatu pembaharuan aku rasa. Nah, makanya your ancestor di sini menekankan, nenek moyangmu itu berpesan untuk go slow, take time, semuanya akan baik-baik saja karena ada pembaharuan. Embrace your true purpose. Kamu akan menuju misi jiwamu atau yang ditakdirkan untukmu, suatu kebahagiaan ditakdirkan ke depan untukmu. Tapi kamu dikuatin dulu di sini ya, untuk menjadi versi kamu yang lebih baik. Begin a new adventure, trust yourself, percaya dirimu. Semuanya akan baik-baik saja, akan ada suatu permulaan dari suatu akhir ya. Yang sedih-sedih, yang berat-berat, yang membuat kamu broken hearted akan berakhir. Di sini dipesankan juga untuk merengkuh misi jiwamu apa nanti terlihat ya, seperti itu nanti akan terlihat karena sekarang masih berkabut. Oke, yang terakhir kita lihat the Lover's Mate. True love there is long lasting choices make from the heart a return to a good health. Oke, dimungkinkan untuk yang pilih pal 3 ini, aku rasa ya, kedatangan soulmate, kedatangan misi jiwa, the Lovers ini, kamu akan menjalankan misi jiwamu. Mungkin juga berbarengan dengan jodoh. Kalau kamu sudah punya jodoh, berarti misi jiwamu ya benar-benar takdir yang ditujukan kepadamu ya. Bisa karir yang emang ada passion kamu, cinta sejati ya, kedamaian, the Lovers itu ya, lebih ke kedamaian aku lihat ya. Mungkin juga kesehatanmu kalau kamu di sini sakit, seperti itu ya. True love there is long lasting. True love itu cinta ke dirimu yang long lasting, cinta kepada kehidupan kalau aku lihat ya, cinta kepada proses kehidupan. Oke, makasih banyak ya Pal 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe. Oh iya, sorry lupa. Kamu di sini ya aku lihat kencang di energi Cancer, Pisces, Scorpio. Ada juga di Gemini, Libra, Aquarius. Itu mayoritas ya, mungkin ada bintang-bintang lain yang aku lihat di sini mayoritas. Makasih banyak sekali lagi. Bye.